Halo guys, sekarang aku ingin bikin roti ya. Dan juga hari ini kita kan mau tahu roti ini cara bikinnya gimana. Dan kita sendiri pun juga gak tahu roti itu kan terbuat dari hasil bioteknologi. Nah, bioteknologi itu apa aja dan gimana prosesnya? Mari kita lihat, let's go. Bahan yang pertama ini adalah tepung terigu. Dan kita perlu masukkan total 300 gram tepung terigu atau setara dengan 20 sendok makan. Nah, ini udah nih tepungnya 20 sendok makannya atau sekitar 300 gram. Berikutnya kita akan tambahin 3 sendok bubuk susu. 3 sendok yang ini ya. Yang ini. Oke, 1 2 3. Berikutnya kita akan tambahkan 1 sendok teh ragi instan. Di sini aku pakai mereknya Fermipan ya, guys. Nah, kita ambil total sebanyak 1 sendok teh saja. Tunggu dikit ya udah. Nah, ini kita ratakan. Nah, habis itu kita aduk semua adonannya sampai ini benar-benar rata ya. Berikutnya kita tambah gula pasir sebanyak 50 gram ya, guys. Habis itu kita lanjut aduk lagi ya, guys, sampai rata. Berikutnya kita akan taruh 110 ml susu. Oke. Nah, ini kita dituang ya. Habis itu di mixer selama 15 menit kurang lebih. Oh ya, aku hampir lupa ya. Kita pakai kecepatan yang paling rendah dulu ya, biar adonannya tuh nggak hancur di awal-awal. Dan kita hasilnya rotinya pun juga nggak bakal jadi keras juga. Oke, berikutnya kita taruh 1 butir telur saja ke dalam sebuah adonannya. Dan kita lanjut lagi dengan kecepatan yang rendah selama 10 menit. Nah, kayak gini ya. Atau lebih tepatnya tunggu sampai menggumpal. Ini udah mulai ada tanda-tanda gumpalannya, cuma masih kasar. Jadi otomatis kita masih belum bisa menggunakan speed yang gede. Jadi kalau misalkan kita udah menggumpal dan elastis, baru kita boleh naikin speednya. Nah, gitu guys. Nah, oke guys. Sekarang kita akan tambahin blue band sebanyak 50 gram. Nah, ini blue bandnya setelah ditaruh ya. Dan juga ditambah setengah sendok teh garam ya. Kita taruh tetap kayak gitu. Oke, kita lanjut lagi sampai adonan jadi kalis. Dari titik sini kita udah mulai naikin speednya jadi 2 ya, karena di sini udah mulai kalis, tapi belum benar-benar kalis maksimal ya. Nah, ini udah kelihatan loh, ini kalis-kalisnya udah mulai fleksibel, tapi masih belum boleh dinaikin speednya ke 3. Karena jika dinaikin ke 3, entah bisa hancur loh yang udah kalis. Makanya hati-hati ya, guys. Nah, kayak gini kan posisinya udah enak ya adonannya ya. Jadi kita tambah lagi speednya ke 3 biar lebih cepat. Udah aman ya ini. Posisi ini udah aman. Nah, ini maksudnya udah kalis nih. Udah fleksibel banget nih adonannya. Ya paling ini mah udah bentar lagi boleh dimatiin mixernya ya. Nah, kita sudahi saja lah sesi masalah buat ngaduk, buat nge-mix gini ya. Nah, lihat nih. Widih. Ini mah udah mantap, ini mah udah kalis banget ya nih. Bener aku. Udah ngeri ini mah. Nah, ini mah tinggal kita bentuk kayak gini, bikin bulat-bulat aja. Habis itu ntar kita hanya perlu diamkan ini selama sejam. Hanya selama sejam. Kita perlu diamkan. Kenapa? Karena roti itu kan pasti berkembang. Jadi kita harus diamin biar dia bisa ngembang sebesar 2 kali lipat dari adonannya ya, guys. Dan juga kita bisa tutup pakai kertas wrap atau pakai kain basah yang bersih. Di sini aku memilih untuk menggunakan kertas wrap karena bisa kelihatan ini udah ngembang apa belum. Dan juga menurut opini saya ya, ini lebih rapat karena ini kertas wrap ini kan bisa menutupi dengan sangat rapat sehingga udara pun tidak akan bisa masuk. Dalam proses pengembangan ini dia nggak butuh udara ya. Dan juga kita jamin selama sejam itu karena suhu ruangannya nggak panas-panas banget dan nggak dingin-dingin banget. Itu tergantung sama suhu ruangannya lagi. Kalau misalkan kita bilang itu cukup panas atau 35 derajat ke atas, itu dia ngosot sejam udah jadi, bisa 40 menit.
Tapi kalau misalkan suhu 25 derajat ya itu ya good luck aja, bakal lama. Kita diamkan seperti ini dan see you on next hour. Oke ya guys, ini setelah sejam aku pergi, ini nih udah jadi nih, udah ngembang banget loh. Lihat aja nih. Wih, buset dah, tadi yang sekecil ini sebelumnya, ini udah segede ini loh. Keren juga ya. Nah, setelah ini udah gede ya, udah ngembang gini ya, kita cabut plastik wrapnya ya. Dan akan aku kempeskan ini. Nah, ini cara kempesinnya. Jadi gini. Nah, dikempesin aja. Langsung dikempesin. Jangan ditekan. Jadi kita taruh, nah dilipat cara kempesnya ya. Itu. Gini lebih tepatnya sih. Oke, dilipat ke dalam. Nah, usahakan kita nih biar gasnya habis. Nah, ini udah nih, menurut saya udah cukup, udah segini. Rencana sih kita mau bikin 10 roti ya, jadi kita potong 10. Nah, kita belah dua, ini kita potong bagi 5, itu 2, 3, 4, 5. Nah, total ada 5 nih. Ini juga 1, 2, 3, 4 dan 5. Dan ini tuh kita kalau masalah potong-potong gini masih tak custom ya. Nih. Nah, ini habis itu kita bikin bentuk kayak gini caranya ya. Dicubit-cubit ke bawah sampai lembut. Nah, kita cubit ke bawah ya. Jadi kayak gini terus. Ini terus ya. Biar rapih. Nah. Nah, ini sepertinya udah cukup rapi lah ya. Segini. Iniin ya. Nah, biar bulat jadi nih. Ini kita bulat-bulat. Ulangin sampai semuanya jadi. Nah, ini kan semua udah jadi nih, udah dibentuk nih. Sekarang tinggal kita tutup berikutnya. Biar kulitnya nggak keras pas kita tutup. Nanti pas kita buka, nanti kan kulitnya nggak keras dan ngembang. Nanti kita akan isi coklatnya setelah ini ngembang. Nah, kan habis 10 menit kita diamkan, ini kan kita langsung bikin ya. Jadi sebenarnya tuh cara tuh kita pipihkan ini atau gepengin. Habis itu kita isi pakai mau coklat mau keju terserah ya. Cuma waktu itu saya isinya pakai coklat ya. Pakai coklat. Jadi yang lonjong ini tawar ya. Jadi kalau yang lonjong itu tetap aku pipihkan ya. Biar gasnya keluar. Habis aku pipihkan, aku langsung bikin bentuk buat jadi ini lonjong. Terus kalau yang bulat tuh aku langsung pipihkan. Habis aku pipihkan, langsung aku tambahin coklatnya. Terus saya juga ada lipet di pinggir-pinggirnya buat apa? Biar lebih gampang pas taruh ya. Jadi kayak ini coklat, nah ini yang kismis nih. Kan kita udah pipihin, habis itu kita agak lipat di samping. Nah, habis lipat di samping gitu kan, tambahin kismisnya dikit sih karena kurang kismis. Jadi kayak tambahin dikit di samping-sampingnya, habis itu kita lipat kayak gini cara lipatnya ya, dicubit-cubit. Nah, terus kan habis dicubit-cubit gitu kan, sebenarnya boleh sih mau dibentuk apa aja, cuman aku prefernya lonjong ya, biar ada pembeda ya. Sama juga aku ada potong-potong dikit, jadi kayak biar ada modelnya spesial. Ayah aku bilang nih model spesial gitu. Nah gitu guys, ini semua udah kita bikin ya. Habis itu kita mau tutup sampai ini mengembang 2 kali lipat. Nah, sudah. Setelah ini semuanya udah selesai ya tadi. Jadi aku cuma taruh 10 menit. Nah, berikutnya kita oles nih. Buat apa kita oles? 5 menit sebelum dipanggang.
biar rotinya lembut. Kalau roti lembut kan enak dimakan dong. Jadi otomatis kita olesin 5 menit sebelumnya. Olesin apa? Olesin susu pasti. Susu cair lebih tepatnya sih. Karena kita oles susu cair kan jadi lebih empuk. Lebih empuk dan bisa nyerap juga. Nah kan ini udah ngembang tuh, kelihatan kan tuh, udah kelihatan banget loh itu ngembang 2 kali lipat dari sebelum-sebelumnya tuh. Ini diolesin dulu. Dan itu untuk sambil menunggu ovennya tuh menjadi panas. Karena aku tadi sudah menyalakan ovennya juga. Biar pas dari 5 menit tinggal masuk aja dan selesai. Dipanggang begitu aja sih. Dan ada pertanyaan juga ya, kenapa ini bisa ngembang sampai seperti ini? Karena aku tuh menurut prediksi aku sih itu mending nunggu ditaruh sampai setengah jam aja sih. Jadi ya bisa selesai gitu. Ya bisa mengembang gitu. Nah, karena aku biarin itu selama setengah jam. Oke. Habis itu langsung masuk oven ya. Ini tidak direkomendasikan ya kalau langsung masuk oven gini. Tapi nggak apa-apa sih kalau kalian misalkan mau juga. Ya nggak apa-apa lah. Kalian tuh bisa sih menggunakan oven elektronik, tapi saya menggunakan oven konvensional karena aku tidak memiliki oven elektrik ataupun microwave. Jadi otomatis saya pakai oven konvensional. Dan mungkin ini mau setengah jam kali biar baru jadi ya. Jadi kita nunggu aja apa itu ngembang dan warna jadi kayak agak golden gitu sih. Oke, see you on the next hour. Jadi kan setelah 30 setengah jam kita langsung tuh ganti, jadi naik atas dan bawah gitu. Kayak kita ganti gitu apinya. Kayak kita gantilah itu apa ya namanya ya. Yang buat itu roti aku lupa namanya, tiba-tiba mendadak lupa. Lalu kita ganti dan kita lanjut setengah jam lagi. Kita mulai dari sekarang. See you on the next 30 minutes. Oh ya guys, kalau misalkan habis kalian selesai panggang, langsung aja kalian kasih blue band mumpung masih panas. Biar apa? Biar warnanya cakep. Sama juga jadi rotinya nggak cepet kempes. Karena kan minyak kan menghalangi udaranya itu buat keluar. Ya otomatis cepet. Ya otomatis rotinya akan tetap empuk dan lebih bertahan lama. Oh ya, ini baru satu, soalnya satu udah baru jadi sih. Dan yang satu lagi tuh ternyata masih belum. Ya itu aja sih guys. Kalau yang satu lagi sisanya tuh sama aja pasti sama yang ini intinya. Jadi kalau tunggu ini dingin, jadi ini pas mumpung masih panas ya dikasih. Kalau udah dingin ya buat apa? Gak guna, useless bro. Ya itu aja sih dari aku ya. Oke guys, jadi segitu aja sih tentang proses pembuatan rotinya ya. Dan ini sekarang aku mau jelasin tentang saintifiknya ya, versi saintifiknya ya. Jadi kalau misalkan ragi itu kan membuat roti itu berkembang. Dan dalam ragi itu kan, dalam sebuah ragi kan membuat adonan itu jadi ada CO2, karbon dioksida, dan karbon dioksida itu yang membuat jadi berkembang, mengembang gitu loh. Dan itu pun kita perlu keluarin CO2-nya biar itu lembut. Nah, karena kalau kebanyakan CO2 kan jadi kayak terlalu berongga gitu kan, jadi gak enak juga kan. Dan juga kalau misalkan kekurangan CO2 kan jadi rotinya bantat, ibaratnya bantat gitu. Roti bantat kan keras, gak enak. Jadi kayak kita membutuhkan kadar CO2 yang pas. Dan juga pas kita panggang ya, CO2 itu akan berkembang. Karena CO2 itu berkembang, maka rotinya itu pun akan ngembang dan akan jadi gede juga, tapi berongga. Bakal berongga. Karena apa? CO2 itu kan yang membuat ada lubang-lubang gitu, jadi otomatis rotinya itu berongga. Karena rotinya berongga itulah yang membuat roti jadi lembut, enak juga dimakan. Dan ya kenapa coklatnya bisa mencair juga kan karena kan ada konduksi kan dari panas kan. Dari panas itu yang membuat coklat itu menjadi mencair. Karena coklat itu mencair jadi kan lumer gitu. Karena coklat lumer juga enak dimakan, bos. Ya segitu aja sih, sekian dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye bye.